Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, kekuatan, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah salat maghrib bersama-sama berjamaah di masjid ini, dan kemudian Allah kuatkan pula hati kita untuk bermajlis ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk pada dirinya, untuk mendapatkan kebaikan, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam. Allah bukakan hatinya untuk mempelajari syariat agama Islam ini dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya dan juga menyebarkannya. Wa may yurida ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah biarkan dia dalam keadaan tersesat, dalam keadaan kesombongan pada dirinya, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', maka Allah jadikan hatinya terasa begitu sempit, terasa begitu menyesakkan, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mendaki langit yang begitu tingginya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah", katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum tuhibbunallah", jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya. Cintai beliau, agungkan beliau, tetapi tidak mengkultuskan beliau. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah nabawiyah, ya, mengenai sirah nabawiyah, kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita sudah masuk kepada fase dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa taala, setelah datangnya kenabian atau nubuah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan datangnya Jibril ke hadapan beliau dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq. Nah, maka kemudian setelah itu terjadi kevakuman atau kekosongan di dalam turunnya wahyu pada waktu itu. Ya, terjadi kevakuman pada turunnya wahyu yang sempat membuat hati Nabi Muhammad SAW bergelisah, ya, yang sempat membuat hati Nabi Muhammad SAW bimbang. Sehingganya banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahkan Nabi Muhammad SAW ingin melompat, ya, dari bukit yang tinggi, berlari kencang ke bukit yang tinggi, kemudian mau melompat. Tetapi setelah mau melompat, tiba-tiba Jibril ada di hadapannya dan langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala." Beberapa hari kemudian lagi bimbang lagi Rasulullah SAW melakukan sama seperti itu. Jibril pun kemudian datang lagi di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan bentuknya yang asli, ya, dengan bentuknya yang asli, yang pada waktu itu Nabi Muhammad melihat sayapnya menutupi seluruh
ufuk dunia ini. Nah, dan mengatakan, ya Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian setelah itu datang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya, yaitu surat apa? Al-Muddathir. Nah ya, Al-Muddathir. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan kepada manusia, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat nih ya. Para ulama berbeda pendapat apa makna wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ada yang memaknainya secara hakiki, ada yang memaknainya secara maknawi. Secara hakiki memang benar-benar pakaian yang dibersihkan, yang disucikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun maknanya secara maknawi, yaitu apa? Bersihkan hati ini dari berbagai kesyirikan, dari berbagai kekufuran. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji, segala perbuatan dosa. Ya. Nah, ini surat Al-Muddathir. Nah, ketika panggilan yang agung ini, panggilan yang berasal dari langit ini, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini seolah-olah ingin mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, bangkitlah engkau, bangunlah engkau, karena sesungguhnya orang-orang yang hidupnya hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, itu pasti dia akan merasakan tenang, merasakan nyaman dalam kehidupannya. Ya, orang-orang yang hidupnya hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, itu pasti akan merasakan tenang, merasakannya nyaman. Karena apa? Nggak bakal terjadi crash, nggak bakal terjadi apa namanya? Tabrakan gitu seperti itu ya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Orang-orang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, itu pasti akan merasakan nyaman, merasakan ketenangan. Sedangkan engkau ya Muhammad, engkau adalah orang yang akan memikul beban yang begitu berat. Engkau akan berhadapan dengan manusia. Ya, engkau akan berhadapan dengan ego mereka. Engkau akan berhadapan dengan keyakinan-keyakinan mereka yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka kata Allah, bangkitlah, bangun. Apakah dengan keadaan yang seperti itu engkau ingin tertidur? Apakah dengan keadaan yang seperti itu engkau ingin beristirahat di atas permadadimu? Mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka ketika Allah mengatakan bangkit, berjuanglah engkau, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu istirahat, waktu untuk bersantai-santai sudah berlalu. Nah, sudah berlalu. Pada masanya Nabi Muhammad SAW dulu dipuji-puji, ya, dikatakan sebagai Al-Amin, orang yang jujur, orang yang baik akhlaknya, orang yang amanah, menyantuni anak-anak yatim. Tetapi nanti ketika beliau sudah mengajarkan ketauhidan, sudah lain ceritanya. Ya, sudah lain ceritanya. Maka tadi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka Nabi Muhammad SAW pun mulai bangkit, dan kemudian beliau pun mulai mendakwahkan agama Islam. Nah, mulai mendakwahkan agama Islam. Nah, ketika di awal dakwah Nabi Muhammad SAW, tentunya pada waktu itu beliau mendakwahi manusia secara sembunyi-sembunyi, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Ya, waktu yang sangat lama, Pak. Ya, harus benar-benar dengan penuh kesabaran. 3 tahun. Terkadang kita 1 tahun atau bahkan 1 bulan saja mendakwahi manusia,
Udah keok, apalagi orang itu, waduh ini nggak bakal, kayaknya nggak bakal dapat hidayah ini orang. Udah ini duluan, sudah apa namanya pesimis. Padahal dia adalah seorang muslim ya. Alhamdulillah dia seorang muslim tapi sudah pesimis. Ini orang nggak bakal dapat hidayah nih udah. Ya. Ini Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan orang-orang kafir. Ya, nggak pesimis. Dan beliau melakukan selama 3 tahun berturut-turut beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika beliau berdakwah tersebut tentunya ya beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya adalah karena memang kota Mekah ya, kota Mekah ini merupakan pusat dari agama kabilah Arab. Dari agama bangsa Arab seluruhnya. Jadi dari manapun mereka, dari Yaman, dari Syam dan sebagainya, ketika mereka mau beribadah, maka mereka pasti akan datang ke kota Mekah. Nah, dan kemudian juga berhala-berhala itu semuanya ngumpul di situ. Ya, berhala-berhala dari setiap kabilah itu terkumpulkan di sana, dan juga banyak para pengabdi Ka'bah. Nah, hal yang seperti ini tentunya akan membuat sulit Nabi Muhammad SAW berdakwah dibandingkan ketika beliau berdakwah di tempat-tempat yang jauh dari kota Mekah. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian juga yang kedua, beliau sembunyi-sembunyi agar tidak mengejutkan manusia, mengagetkan manusia yang tadinya nggak pernah mereka selama ini beribadah ya seperti itu, menyembah berhala, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya. Di dalam agama, walaupun mereka meyakini kami ya ini mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Naam, ya mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, akan tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Baik bid'ah tersebut bid'ah yang menjerumuskan kepada kekufuran ya, ataupun bid'ah yang menjerumuskan kepada dosa besar. Naam, intinya apa? Mereka sudah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika nanti kalau misalnya mereka langsung terang-terangan, tentunya akan mengejutkan mereka, mengagetkan mereka, dan tentunya orang yang terkejut pasti langsung terbawa emosi. Ya, terbawa emosi. Maka dengan faktor-faktor tersebut Nabi Muhammad SAW pun mendakwahkan agama Islam ini secara sembunyi. Dan orang-orang yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW tentunya yang pertama adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu keluarganya ataupun sahabat karibnya. Intinya adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam artian kalau seandainya dia pun menolak, maka dia tetap pasti akan melindungi Rasulullah SAW. Contohnya nggak jauh-jauh ya, Abu Thalib. Nah, dalam artian ketika itu dia masih menolak, ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tetap membela. Seperti itu juga Hamzah, ya. Pada waktu itu Hamzah belum masuk Islam, ya, belum masuk Islam. Dan Hamzah masuk Islam itu pada 6 tahun setelah kenabian, ya, 6 tahun setelah kenabian. Jadi sudah pada fase apa nih? Dakwah secara terang-terangan. Nah, itu yang pertama, orang-orang yang pertama. Lalu kemudian kedua adalah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi adalah orang-orang yang dirasa oleh Nabi Muhammad SAW, dilihat oleh Nabi Muhammad SAW itu mempunyai karakter yang baik. Nah, mempunyai sifat yang baik. Dalam artian dia pun juga sangat mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang sangat menjunjung kebenaran. Tentu Pak ya, namanya orang yang berakhlak mulia biasanya, orang-orang yang berakhlak mulia pada waktu masa jahiliyahnya, dalam artian dia menyantuni orang miskin, kemudian dermawan, tuturnya baik dan sebagainya. Ketika mereka mendapatkan suatu kebenaran juga dari orang yang mereka anggap ini benar, maka akan lebih masuk
Ya, akan lebih masuk nasihat tersebut, akan lebih masuk dakwah tersebut. Maka nggak heran ya, nggak heran. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah orang-orang yang memang benar-benar baik sifatnya, akhlaknya, bahkan sebelum masuk ke dalam agama Islam. Contoh siapa? Abu Bakar, sudah jelas ya. Abu Bakar sudah kita beritahukan bagaimana Abu Bakar itu pada masa jahiliyahnya nggak pernah meletakkan kepalanya di hadapan berhala, nggak pernah sekalipun. Ya, Abu Bakar nggak pernah sekalipun dalam kehidupannya meminum khamar, nggak pernah. Ya, ada kisah-kisahnya sendiri. Bagaimana beliau mengatakan, ya, ketika ayahnya pada waktu itu membawanya ke berhala, ke hadapan berhala, dalam artian menyuruh Abu Bakar untuk menyembah berhala tersebut. Akhirnya pas ketika Abu Bakar sendirian bersama berhala itu, Abu Bakar bertanya kepada berhala itu, ya, dia katakan, apakah engkau bisa memberikan pakaian kepadaku? Ya, namanya berhala, nggak bisa ngejawab, nggak ngapa-ngapain. Langsung Abu Bakar pun mengatakan lagi, saya lapar nih, bisa nggak berikan saya makan? Ya, bisa. Langsung kata Abu Bakar, engkau bukanlah Tuhan, engkau tidak bisa bergerak, engkau tidak bisa memberikan kebutuhanku. Maka dari kecil tuh Abu Bakar, ya, fitrahnya sudah terbuka, nah, akal pikirannya jernih, nah, maka dia tidak mau menyembah berhala. Itu menyembah berhala. Begitu juga minum khamar, ya, minum khamar. Abu Bakar menceritakan sendiri bagaimana dia akhirnya memutuskan gak mau sama sekali menyentuh khamar. Abu Bakar mengatakan ketika itu ada seseorang, orang ini adalah orang yang mulia, dalam artian orang yang terhormat, orang yang baik. Tetapi ketika dia meminum khamar, nah, akalnya hilang, kemudian pada waktu itu dia terjatuh dan di hadapannya ada kotoran binatang. Ya, ada kotoran binatang. Setelah itu dia pegang, kemudian dia usap-usap di wajahnya. Maka Abu Bakar berpikir, beginilah orang-orang yang meminum khamar, yang tadinya terhormat akan menjadi rendah. Nah, yang tadinya mulia menjadi hina. Maka Abu Bakar pun tidak mau lagi minum khamar. Dalam artian tidak mau minum khamar. Nah, tadi kita katakan bagaimana tadi orang-orang yang berakhlak mulia pasti langsung akan dalam artian apa namanya, menyambut seruan Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang berakhlak mulia itu pasti akan menyambut seruan dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Utsman bin Affan, ya, yang memiliki sifat pemalu. Nah, bahkan dikatakan dalam hadis bahwasanya orang yang paling sangat pemalu di dunia ini setelah para nabi adalah siapa? Utsman bin Affan. Bukan berarti sahabat yang lain gak pemalu, bukan, tetapi yang pemalu benar adalah siapa? Utsman bin Affan. Sebagaimana, ya, ada sebutan-sebutan untuk para sahabat, ya, sebutan-sebutan untuk para sahabat, misalnya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, disebut dengan Aminu hadil ummah, orang kepercayaan umat ini, seperti itu. Tapi bukan berarti Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya itu bukanlah orang kepercayaan, tetapi Abu Ubaidah mempunyai sifat yang benar-benar lebih amanah dibandingkan yang lainnya. Maka dikatakan aminu hadhil ummah, orang terpercaya pada umat ini. Jelas Pak ya? Nah, tadi jadi orang-orang yang berakhlak mulia akan cepat menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW, dan hal ini pun juga disabdakan oleh Nabi SAW berkenaan dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Beliau mengatakan aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, orang yang paling dekat denganku tempatnya pada hari kiamat nanti, tentunya di surga Firdaus, ahsinukum akhlaqa, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Nah, kita malah kadang bersifat yang buruk. Akhlak-akhlak yang baik diremehkan. Nah, akhlak-akhlak baik yang diremehkan. Menganggap yang namanya pahala besar itu pasti dengan ibadah sholat aja, ya, dengan puasa aja. Tapi akhlak-akhlak yang lain biasa, ini remeh. Benar nih. Ya, harusnya akhlak ini menjadi
menjadi dasar kita dalam beragama. Nah, lalu kemudian ya dari orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi itu, ya, muncullah beberapa orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Siapa aja Pak mereka? Siapa? Abu Bakar tentunya, dari kalangan orang dewasa. Kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, dari kalangan anak. Kemudian istri apa maksudnya? Istri Nabi Muhammad siapa? Aisyah. Banyak istri Nabi Muhammad. Siapa? Khadijah, yaitu dari kalangan wanita dewasanya adalah Khadijah. Lalu kemudian yang keempat, oh ini sering banyak lupanya yang ini keempat nih. Ammar bin Yasir, barakallahu fikum. Ada lagi? Bilal. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, dari kalangan budak, ya, yang keempat dari kalangan budak yaitu Zaid bin Harithah. Iya. Sorry itu ya. Yang keempat ini sering kelupaan. Zaid bin Harithah. Itu dari kalangan budak Nabi Muhammad SAW yang kemudian beliau bebaskan. Nah, inilah 4 orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Lalu kemudian Abu Bakar pun ya mulai mendakwahkan Islam kepada orang-orang terdekatnya. Apalagi Abu Bakar ini punya karismatik di hadapan orang-orang Quraisy juga. Jadi Nabi Muhammad tentunya sebagai orang yang dikenal jujur, dikenal baik, dikenal pokoknya sifat-sifat mulia. Nah, begitupun juga Abu Bakar ini ya dikenal sangat karismatik, dalam artian dia orang yang kaya, dia orang yang cerdas, ya. Ketika bertutur kata pun juga bagus, enak, kemudian sosialnya bagus, sering berkumpul dengan orang-orang Quraisy. Maka ketika itu Abu Bakar yang sudah masuk dalam agama Islam, dia pun mulai mencari-cari siapa nih, ya, orang-orang yang kiranya layak untuk menerima atau ya menerima ajaran agama Islam ini. Baru kemudian dia mendatangkan sahabatnya seperti Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan ketika ditawarkan agama Islam dia masih bingung. Diberitahukan oleh Abu Bakar tentang akhirat, bingung, apa itu akhirat? Ya, surga, neraka, bingung banget dia seperti itu. Karena mereka enggak mengenal hal-hal seperti itu. Mereka berpikir kalau seandainya sudah mati ya udah, jadi tulang belulang, enggak mungkin bisa kembali lagi. Enggak bisa kembali lagi. Nah, akhirnya tetapi apa? Didakwahkan oleh Abu Bakar begini dan sebagainya. Tadi akhlak yang baik ketemu dengan akhlak yang baik, akhirnya saling bersambutan. Nah, akhirnya masuklah ya ke dalam agama Islam beberapa banyak para pembesar sahabat. Tadi kita katakan Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi? Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita tahu 5 orang ini adalah 5 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Lalu kemudian juga masuk Bilal bin Rabah, ya. Kemudian siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, Fatimah bin Al-Khattab, Said bin Zaid. Nah, masuk dalam agama Islam. Yang belum masuk pada waktu itu siapa, Pak? Dari rentetan Khulafaur Rasyidin, baru Umar. Ya, Umar belakangan, dalam artian pada waktu itu Umar masuk ke dalam Islam sama berdekatan dengan masuknya Hamzah ke dalam agama Islam, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Nah, mereka ini semua Pak yang masuk dalam agama Islam ini, mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Tapi tadi kita katakan Pak, ya, Abu Bakar yang sudah mendakwahkan, yang mengajak manusia ke dalam agama Islam, tentu kita katakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan di dalam agama Islam yaitu contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari yang dia amalkan dan juga pahala dari orang-orang yang mengamalkan setelahnya karena mencontohkan dirinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Tuh bayangkan kalau Abu Bakar saja bahasanya dengan amalannya
itu sebenarnya sudah cukup untuk memasukkannya ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau seandainya dapat pahala Utsman, dapat pahala siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah pahalanya, Thalhah pahalanya, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mereka semua tadi itu telah dijamin masuk surga. Itu kira-kira udah benar-benar tempat yang tertinggi. Maka nggak heran bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, ya, sesungguhnya jasa-jasa orang-orang itu bisa dibalas oleh manusia lainnya, kecuali jasanya Abu Bakar. Itu tidak ada yang bisa membalasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besar peranan Abu Bakar, ya, terutama di awal-awal dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita katakan, ya, orang-orang yang tadi pertama masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman berkenaan dan mereka, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan legalitas dari Allah Subhanahu wa taala akan keutamaan para as-sabiqunal awalun. Namun pertanyaan tadi, para ulama berbeda mengenai siapa ini as-sabiqunal awalun. Kalau kita lihat tadi, kira-kira Umar bin Khattab masuk as-sabiqunal awalun enggak, Pak? Pak, gimana, Pak? Ya, kira-kira Umar bin Khattab masuk nggak as-sabiqunal awwalun? Tidak. Tidak. Gimana, Pak? Ya, masuk. Masya Allah, ya. Berarti perbedaan pendapat di kalangan ulama masjid ini, ya. Tadi ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan iya, ternyata sebelah sini. Pak, maka kita harus tahu dulu apa itu as-sabiqunal awwalun menurut para ulama. Kalau menurut artinya adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Adapun para ulama berbeda pendapat siapa itu as-sabiqunal awwalun. Pendapat yang pertama mereka mengatakan as-sabiqunal awwalun ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sebelum terjadinya Fathu Mekah. Tepatnya pada perjanjian Hudaybiyah. Itu pendapat yang pertama, ya. Adapun pendapat yang kedua, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang salat bersama Nabi Muhammad SAW yang menghadap dua kiblat, yaitu ke Ka'bah, kemudian ke Masjidil Aqsa. Tetapi pendapat yang paling terkuat adalah pendapat yang pertama tadi. Dalam artian yaitu orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Jadi kira-kira Umar masuk nggak, Pak? Masuk nggak? Masuk, ya. Umar berarti masuk. Karena apa? Ikut bai'atul, dalam artian bai'at perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Masuk, ya, as-sabiqunal awwalun. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman berkenaan dengan yang pendapat pertama tadi, ya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathu wa qatal. Tidak sama di antara kalian, ya, orang-orang yang berinfak dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum penaklukan kota Makkah, ya. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Ya, orang-orang yang pertama ini adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi dibandingkan orang-orang yang berinfak dan juga berperang setelah penaklukan kota Makkah. Jadi beda derajatnya. Tapi kata Allah, wa kullu wa'adallahu husna, ya. Masing-masing mereka tetap
dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebaikan-kebaikan mereka. Jadi jelas Pak ya? Siapa itu as-sabiqunal awwalun? Siapa mereka, Pak? Naam, barakallahu fikum. Masyaallah. Nah, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam fase dakwah ini juga, yaitu fase dakwah syariah, ini sudah ada perintah untuk salat. Ya, sudah ada perintah untuk salat. Kalau kita mengetahui bahwasanya terjadi nama kewajiban salat itu pada waktu Isra dan Mi'raj, ya. Seperti itu. Tetapi dalam fase dakwah syariah ini sudah ada perintah salat. Namun para ulama pada waktu itu berbeda pendapat. Apakah salat ini sudah diwajibkan kepada kaum muslimin pada waktu itu ataukah belum? Ya. Dan sebagian para ulama mengatakan sudah diwajibkan. Tapi yang diwajibkan hanya 2 salat saja. Yaitu pada salat subuh dan juga waktu salat ketika terbenamnya matahari. Dah 2 waktu itu aja. Ya, bukan salat 5 waktu. Nah, nanti ketika sudah terjadinya terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, itulah baru kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan bahwasanya adanya salat 5 waktu. Nah, barakallahu fikum. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tentunya dalam fase dakwah syariah tersebut, ya, sembunyi-sembunyi mereka salat di lereng-lereng bukit, ya, di pegunungan-pegunungan seperti itu. Dalam artian berusaha bagaimana menyembunyikan keislaman mereka, menyembunyikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang Quraisy. Karena khawatir, ya, khawatir nanti akan terjadi bentrok secara langsung. Nah, dan itu terus terjadi walaupun tadi, ya, mereka berusaha untuk menyembunyikan keislaman mereka, menyembunyikan ajaran agama Islam, tetapi tetap sebenarnya pada waktu itu, ya, orang-orang kafir Quraisy sudah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini membawa ajaran yang baru, yang berbeda dengan keyakinan mereka. Sudah tahu secara globalnya, tapi mereka tidak bergerak, dalam artian tidak menghentikan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak terang-terangan pada waktu itu menyinggung keyakinan mereka, ya, tidak terang-terangan menyinggung agama mereka, berhala-berhala mereka. Nah, nanti crashnya adalah ketika sudah benar-benar terang-terangan, ya, pasti. Nah, begitupun juga sebenarnya pada sekarang ini kaum muslimin, ketika ada orang-orang yang dalam artian mengajarkan sunnah Rasulullah, mengajarkan kebenaran, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berusaha untuk menghilangkan bid'ah khurafat, apa bahasa TBC, ya, takhayul bid'ah khurafat dan sebagainya, apa dok itu pasti mulai ada crash, ya. Walaupun nanti dalam artian kita sudah berusaha untuk mendatangkan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Rasulullah, dari pemahaman para sahabat. Nanti mereka akan jawab apa? Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Padahal sudah kita bawakan dalilnya. Sudah kita, dalam artian kita berusaha untuk ilmiah dalam agama ini. Nah, dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kalian kepada Allah, kepada agama Islam, ala basiratin, di atas suatu ilmu, di atas suatu hujjah, bukan dengan perasaan, bukan dengan mimpi, bukan, dengan ilmu. Firman Allah, hadis Rasulullah SAW, pemahaman para sahabat. Ana wa man ittaba'ani, inilah kata dalam artian inilah jalanku dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Tapi tetap bahasanya, ya, walaupun kita mengatakan seperti ini, kata para ulama ahlus sunnah itu sedikit, dan Rasulullah pun mengatakan seperti itu. Islam itu datang dalam keadaan keterasingan. Ya, Islam itu datang dalam keadaan terasing.
Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali terasingkan seperti sekarang ini. Ya, ketika ada orang-orang ingin mengajarkan kepada Islam yang sebenarnya dianggap radikal. Ketika orang-orang yang memperlihatkan syiar-syiar Islam, jenggotnya, pakaiannya, ya, gak isbal dan sebagainya, radikal. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kita katakan tadi kembali, ya, pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy, ya, belum merespon apapun karena Nabi Muhammad SAW belum menyinggung agama atau keyakinan mereka. Lalu kemudian pada waktu itu, ya, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, barulah kemudian, ya, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya. Dan itu dimulai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Jadi Pak, masih pertama nih, masih kerabat dulu nih. Jadi belum khalayak umum, belum. Kerabatnya dulu. Jadi ketika tadi datang firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka Nabi Muhammad SAW pun mengumpulkan para kerabatnya, paman-pamannya, Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, dari kalangan Bani Hashim, dan juga beberapa orang dari Bani Muthalib pada waktu itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ingin menyerukan agama Islam kepada mereka, Abu Lahab, biasa nih, Abu Lahab sudah tahu. Ya, sebelum Nabi Muhammad ngomong, langsung Abu Lahab memotong omongannya dan mengatakan, kita orang-orang Quraisy, kita orang-orang Bani Hashim, ya, harus segera menghentikan Muhammad ini. Ya, sebelum orang-orang Arab semuanya marah dan kemudian menyerbu kita, memberikan propaganda nih Pak, ya, propaganda kepada kerabatnya. Akhirnya pada waktu itu, setelah itu Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad hanya terdiam. Udah, akhirnya bubar setelah itu. Tapi pada waktu itu Nabi Muhammad gak putus asa, dikumpulkan lagi oleh Nabi Muhammad. Dan ketika itulah Nabi Muhammad SAW, ya, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan pada waktu itu, ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, banyak di antara mereka pun yang masuk ke dalam agama Islam. Ya, seperti itu. Lalu Pak, tadi setelah dakwah, ya, secara terang-terangan kepada kerabatnya, datang lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh Nabi Muhammad untuk dakwah terang-terangan kepada khalayak umum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94, "Fasda bima tu'mar." Ya, kabarkanlah, beritahukan kepada mereka secara terang-terangan terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau, wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Maka pada waktu itu Pak, setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi Muhammad memberanikan dirinya untuk mendatangi kumpulan-kumpulan orang-orang Quraisy Pak. Karena orang-orang Quraisy ini biasanya mereka punya tempat berkumpulnya antar kabilah atau antar kabilah, ya, antar klan seperti itu. Jadi klan Bani Makhzum, misalnya klan Bani Adi, itu didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Intinya apa tadi? Mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Muhammad pada waktu itu, ya, membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Nabi Muhammad misalnya berdiri pada waktu itu di depan Ka'bah, langsung membacakan ayat Al-Qur'an. Bahkan pernah terjadi suatu peristiwa Pak, ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat gitu, seperti itu, surat An-Najm pada waktu itu. Dan kemudian sampailah kepada surat As-Sajdah-nya, dan kemudian Nabi Muhammad SAW bersujud. Tiba-tiba orang-orang Quraisy pun seluruhnya kemudian bersujud pada waktu itu. Mereka pun merasa heran. Karena apa? Pada waktu itu mereka terpukau dengan bacaan ayat Al-Quran tersebut. Mereka benar-benar terbetik ke dalam hati mereka. Sehingga ketika tadi Nabi Muhammad pada sampai ayat Sajdahnya Nabi Muhammad sujud, mereka pun juga tiba-tiba langsung bersujud. Nggak tahu. Ya, nggak tahu mereka, nggak sadar. Ya, nggak sadar. Sehingganya pada waktu itu,
orang-orang yang tidak hadir pada gitu, orang-orang kafir yang tidak hadir, mereka mulai mencemooh orang-orang yang bersujud dengan Nabi Muhammad SAW karena mendengarkan ayat Al-Quran itu. Dan bahkan orang-orang yang sudah hijrah ke kota Habasyah dari kaum muslimin pada waktu itu sempat balik ke kota Mekah karena menganggap bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini sudah masuk ke dalam agama Islam semuanya. Tetapi kenyataannya tidak pada itu. Hanya mereka pada waktu itu terpukau dengan ayat Al-Quran. Itu yang kedua yang dilakukan Nabi Muhammad. Lalu kemudian juga Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan sholat beribadah di hadapan mereka. Dalam artian sholat di depan Ka'bah. Dan mereka pun mempersaksikannya. Maka yang tidak heran dalam artian ketika Nabi Muhammad SAW pada waktu itu memperlihatkan ibadahnya, ada orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW ketika beribadah. Contohnya siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal. Seperti itu. Habis? Belum ya? 2 menit lagi. Taib, Masya Allah. Nah Pak, kemudian ya setelah mereka mengetahui dalam artian dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, maka ketika itu mereka mulai memikirkan, membahas ya bagaimana cara untuk menghentikan dakwah Islam ini. Karena masalah sudah menyinggung nih, sudah mulai crash, sudah mulai bentrok. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul di rumahnya Al-Walid bin Mughirah pada gitu untuk memikirkan apa nih ya cara untuk menghentikan dakwah beliau. Akhirnya orang-orang berpikir ya, mereka menyarankan udah kalau gitu nanti kita kabarkan kepada manusia bahwasanya orang ini adalah seorang tukang dukun. Seperti itu. Langsung mereka pun saling berbantah-bantahan, dukun ini mustahil ya, orang-orang nggak bakal bisa mempercayainya karena kita tahu banget gimana bertindaknya para dukun. Dia mengucapkan hal-hal yang nggak jelas, sedangkan ini benar-benar jelas dan kemudian menyentuh hati lagi. Akhirnya kata mereka, kalau gitu apa? Pikir lagi ya. Setelah dukun nggak bisa, kata mereka, kalau gitu kita katakan kepada manusia, kita sebarkan hoaxnya, kabar hoaxnya, tuduhan bahwasanya dia ini orang gila. Berbantah-bantahan lagi kalau orang gila. Gimana mungkin bisa mengatakan ini orang gila sementara ini adalah orang yang cerdas. Ya. Bahkan sebelumnya pun dia terkenal dengan kecerdasannya. Ya, terkenal dengan kepemimpinannya. Gimana mungkin mau disebut dengan orang gila? Sebaliknya malah kita nanti disebut orang gila. Seperti itu. Bingung lagi mereka. Baru kemudian disebut lagi apa Pak? Penyair. Penyair juga nggak bisa. Baru kemudian kata mereka terakhir satu-satunya jalan adalah penyihir. Sempat penyihir berbantah-bantahan, tetapi kata mereka setelah mereka memikirkan, penyihir lebih cocok. Karena apa? Memisahkan antara orang tua dengan anaknya, antara suami dan istrinya, antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Penyihir lebih cocok. Baru kemudian mereka menyebarkan ya kabar-kabar dusta bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyihir. Inilah dalam artian fase dakwah Nabi Muhammad SAW, baik itu secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi maupun jahriyah, yaitu secara terang-terangan. Baik, itu saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wawasan bagi kita dan juga menjadi motivasi agar kita semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan hidup hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita dengan pahala yang begitu besar dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.